Maret sempet margin call, April gue sempet margin call, gue hampir margin call 2 kali. Gue pikir ya udah namanya lu mau mati sekalian jadi 0. Ngapain lu sisain 18 M doang bro? Udah deh, daripada gua punya 18 M, mending gua beli chance ini kalau 0 deh. 0 semua udah. Cacing naga kan dari dulu. Gila banget. Begitu gua tarik, dia ikutan narik, dia ikutan beli. Selamat, dia ke trigger. Selamat bro. Langsung besoknya saham langsung hijau. Bahkan bursa IHSG langsung hijau bro gara-gara gua tarik. Jadi lu kalau tinggal di Indonesia, pegang mata uang Indonesia, lu pasti jatuh miskin dulu sebelum lu mati. Gua kemarin tuh ke Jepang lihat Porsche GT3 RS cuman 3 miliar bro. Di sini 12 miliar. Lu sekarang di Indonesia udah bayarnya mahal, mobilnya jalannya jelek lagi. Lu mendingan menikah itu pas lu muda. Karena waktu lu muda lu jadi lu nggak banyak pilih, lu langsung menikah. Semakin lu tua, lu bakal semakin bijak. Orang bijak itu nggak menikah. Ko Andre Hakim. Siap. Welcome back to my podcast The Inner Circle. Sekarang namanya The Inner Circle kok. Oh, The Inner Circle. Jadi Ko Andri udah pernah ngisi. Jadi cuma teman-teman deket doang dong Inner Circle lo. Bisa dibilang. Enggak sih, gitu. lebih ke gue mau bawa pembahasannya itu pembahasan yang tongkrongan banget. Oh, tongkrongan. Yang bukan pembahasan formalitas lah kok. Kadang kan gue nonton podcast pembahasannya formalitas banget gitu. Kayak ngulang lagi cerita kehidupan tamunya yang udah diceritain di puluhan podcast sebelumnya. Gue pengen bawanya itu lebih ke ya ini pembahasan lu dengan teman-teman lu lah. Terakhir kita podcast kapan ya bro? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Awal-awal ya? Iya. Judulnya itu masih The Next Pani, itu depannya masih P tuh. Oh iya si Pek. Iya. Peknya udah naik, udah turun, udah naik lagi, udah naik lagi, udah berkali-kali naik turun deh. Jadi di episode kali ini kita mau bahas The Next Pack jadinya. Masih P lagi nggak kok depannya? Janganlah, jangan. Nanti pom-pom katanya. Nanti pom-pom. Gue mau mulai podcast ini dengan ini rasa penasaran gue pribadi ya kok. Ada satu cerita kemarin yang lu ceritain di story kalau kayaknya tahun lalu ya, lu hampir kena margin call. Iya, itu bulan April. Bulan April tahun lalu? Iya, Maret sempet margin call, April gue sempet margin call, gue hampir margin call 2 kali. Iya. Wow, berarti sekarang kan juga ada nih yang baru margin call, si Leopold ya. Si ini yang manage keuangan itu. Iya. Si Van itu, iya. Tapi gue juga hampir kayak dia. Tapi saham gue rebound, jadi gue nggak jadi margin call. Tapi gue sama kayak dia. Dia dapat uang buat beli saham-saham AI kan, di Amerika kan. Terus dia ambil margin 4 kali lipat buat beli saham AI itu lagi. Setahu gue. Kesalahan dia sama kayak kesalahan gue bro. Tapi setahu gue si Leopold itu dia kena 2 arah kan. Dia ada, kalau nggak salah dia ngelong mic chip company atau apa gitu, tapi dia AI, nge-short Adobe dan lain-lain gitu kan. Kena 2 arah. Sebenarnya salahnya itu misalnya dia kan jaminin saham-saham ini kan buat dapat margin kan. Dia nggak boleh beli saham yang sama. Jadi dia nggak belajar kesalahan gua. Harusnya dia nanya dulu ya. Iya, dia harusnya nonton gua dulu. Dia belajar dari gua dulu. Jadi kesalahan dia kesalahan gua sama persis. Dulu itu pakai saham Pani untuk beli Pani. Iya, gua dapat Pani, dapat margin kan. Gua beli Pani lagi. Dia juga sama. Portfolio dia AI. Dapat duit nih margin. Beli AI lagi. Itu yang paling nggak boleh bro. Kalau begitu waktu gua Pani dapat margin, gue beli Pani kan. Itu begitu Paninya naik, gue kaya sekali bro. Kan Pani sempat naik ke 19.000 kan. Itu gue kaya banget bro. Sekali naik tuh ratusan miliar. Kaya. Tapi begitu crash, lu langsung jatuh miskin bro. Bisa 0. Nah itu dia sama tuh. Dia dulu aja gue cuman 2 kali lipat marginnya. Dia 4 kali lipat. Dia 4 kali. Makanya lebih gila dari gue bro. Sempat outperform banyak fund-fund lain. Bener. Namanya leverage itu lu kalau lagi perform lu kalahin semua orang. Sama gue kalau lagi perform gue kalahin semua orang. Nah jadi pada saat itu kan berarti Paninya crash nih. Dan cerita seorang Andre Hakim hampir margin call itu benar-benar definisi ke wipe out semua portfolio. Enggak ke wipe out semua. Paling dia cek nih hutang lu berapa. Misalnya waktu itu gue hutangnya misalnya 200 miliar. Ya udah dia jual, kan sahamnya turun tuh. Misalnya turun tinggal sisa let's say 250 lah.
Ya udah jual 200 berarti mungkin tinggal sisa 50 doang atau tinggal 20. Tergantung satu berapa nilainya. Oke, tapi itu pun pada saat itu mungkin nilainya udah insignifikan untuk balikin lagi lah ya. Iya. Oke. Iya kalau misalnya udah crash-nya lebih dalam lagi bisa tinggal 10 atau 20. Oke. Nah, gitu. Gue penasaran nih kok. Kan si Leopold juga sama bro. Dia tinggal sisa sedikit banget. Tinggal sisa 10 bio ya. 10 terakhir dijual kan? Ya. Jadi dia dijual ya? Mayoritasnya dijual ke Citadel. Tapi dia ada sisa sedikit. Nah itu gue juga sama. Gue mungkin nggak sampai 0. Mungkin ada 10% lah. Oke. Tapi 90% ke wipe out. Oke. Nah yang bikin gue penasaran. Apakah gue yakin itu kan nggak cuma terjadi dalam satu malam tiba-tiba hampir ke wipe out kan? Tapi kan ada proses penurunannya. Enggak, itu dia cepet bro. Itu gue juga ke wipe out 3 hari. Oke. Dia juga ke wipe out juga sama dalam waktu seminggu bro. Berarti, Sam kalau lagi turun kan cepet banget bro. Berarti si Leopold ini Andre Hakim versi US ya? Iya. Bukan lu yang Leopold versi Indo loh. Bukan. Dia yang Andre Hakim versi US. Gue cuman kali 2, dia kali 4. Dia lebih ekstrim. Oke. Kalau gue misalnya turunnya 50% warning. Kalau dia turun 25% berarti 2 warning. Oke. Dia soalnya 4 kali kan. Iya. 4 kali lipat. Nah yang bikin gue penasaran. Ketika akhirnya di titik apa lu pribadi sadar, wah gue menuju tewas nih, menuju margin call nih. Itu di posisi apa? Di posisi lu biasa tuh dapat warning, dapat email. Oke. Udah tulisannya lu harus tambah modal. Oke. Jadi ada namanya repo call lah. Bisa lu dapat warning. Dia kasih 3 kali warning nih. Warning 1 besok dicek lagi, kalau harganya naik lu selamat, kalau harganya turun lagi kena repo call 2, repo call 3 udah lu margin call. Oke. Gitu. Jadi lu ada waktu 3 hari. Tapi kalau turunnya cepet banget, lu bahkan hari kedua juga lu udah harus top up. Kemarin dia ada batas ya. Gua waktu itu batasnya itu paninya nggak boleh turun dari 7.500. Oke. Pada saat itu pasti udah 7.200 bro. Udah di bawah ini. Tapi gue nego. Jangan ini ya, jangan dijual dulu bro, ini kan force major. Dia bilang ya gue pasti bisa bantu lu sampai 6.500 lah. Tapi 6.500 besok udah 6.500 bro. Oke. Nah besok udah 6.500. Tapi pada akhirnya bounce back. Yang bulan Maret dia udah bounce back otomatis. Oke. Karena ekonominya membaik, bounce back. Selamat. Jadi gue diselamatkan sama market. Oke. Yang margin call di bulan April, gue selamatin diri gue sendiri. Lu narik sendiri aja Gue tarik sendiri, karena gue merasa hoki gak mungkin berkali-kali bro. Oke. Yang sekali itu pasti hoki. Yang kedua kali gue gak bisa ngandalin hoki lagi. Oke. Gitu. Tapi dan itu udah hari ketiga bro. Dong. Dan udah hari ketiga. Gue udah resiko kok. Jam 12 gue udah harus tambah uang. Oke. Gue cuma ada waktu berarti 3 jam. Oke. Buat kan misalnya buka jam 9 sahamnya udah turun nih. Gue cuma ada waktu 3 jam buat dia recover. Oke. Nah gue ada sisa duit waktu itu sekitar 18 sampai 20-an M lah. Gue pakai sisa uang itu udah gue beli lagi sahamnya lebih banyak lagi. Gila itu bro. Gue pikir ya udah namanya lu mau mati sekalian jadi 0. Ngapain lu sisain 18 M doang bro? Berarti pada saat itu feelingnya udah deh, daripada gua punya 18 M, mending gua beli chance ini kalau 0 deh. 0 gitu. Semua udah. Cacing naga kan dari dulu. Gila banget. Oke. Gue cacing naga, gue tarik sahamnya bro. Trade. Kan lu bisa tarik, lu langsung belinya harga atas aja. Gitu lu beli, jadi volumenya langsung naik ke atas. Nah kebetulan algo tradingnya ngikut bro. Algo trading dari asing. Oke. Biasa tuh dia pakai Skures AKBK tuh. Dia begitu gua tarik, dia ikutan narik. Dia ikutan beli. Selamat. Dia ke trigger. Selamat bro. Langsung besoknya saham langsung hijau. Bahkan bursa IHSG langsung hijau bro gara-gara gua tarik. Oke. Jadi gua tarik pani. Jadi dia tuh ada saham itu diklasifikasi. Jadi kayak saham Konglo itu diklasifikasi sebagai saham Konglo. Jadi begitu gua tarik pani, saham-saham Konglo yang lain naik semua. Begitu gue tarik pani, PTRO, BRPT, waktu belum ada CDIA, waktu itu yang lain, TPIA, itu semua rebound semua bro. IHSG langsung hijau, dari merah sampai hijau, semuanya catnya sama, semuanya catnya kayak Nike gitu.
semuanya. V-shape langsung. V-shape semuanya langsung. Oke. Nah, tapi gue yang nge-trigger awal. Oke. Soalnya waktu itu kan crash, market crash kan, gara-gara perang Donald Trump ya, sama tarif. Jadi itu nggak ada volume. Jadi sepi banget. Nah, begitu gue trigger kan langsung tiba ada volume spike. Pembelian besar nih, jadi nge-trigger yang lain juga. Oke. Nah, langsung retail juga, wih asing ikutan beli. Retail juga pada ikut kan. Cuman gue yang signal buy-nya. Triggernya gue dulu. Oke. Nah, gitu. Respon orang-orang kan bisa beda-beda kok. Mungkin teman-teman di sini yang trading atau main saham juga. Ada beberapa yang responnya itu ketika di momen-momen krisis seperti itu ya. Either dia fight, flight, atau freeze, nge-freeze gitu. Betul, tapi kan lo memilih untuk fight, betul. Kenapa bisa ada mentalitas seperti itu kok? Kalau menurut lu ya kok? Gue tuh suka baca buku perang bro. Buku Sun Tzu bro. Oke, The Art of War. Iya, The Art of War. Sun Tzu tuh ada sekali perang ya bro ya. Dia tuh pasukannya lebih dikit kan. Ya. Cara dia menang perang, itu lu punya makanan lu harus bakar. Oke. Jadi dia udah nggak bisa mundur lagi bro. Satu-satunya jalan lu cuma bisa maju. Pasukannya nggak kepikiran lagi untuk nggak bisa kepikiran buat kabur, buat mundur. Lu nggak ada bahan makanan gitu loh. Okay. Lu lawan dia sampai menang, kalau nggak lu mati di sini. Nah gue posisinya udah kayak gitu bro, udah kejepit, udah nggak bisa mundur gue. Udah ya udah, cuma bisa jalan, cuma bisa maju gitu loh. Mau lari kemana bro? Udah nol. tapi di luar dari action yang diambil, pada saat itu emosi yang dirasakan itu apa kok? Maksudnya masa benar-benar nggak takut sama sekali? Takut gitu? Bro, takut. Stres, emosi stres banget lah. Stres pasti banget. Sama kayak si Leopold itu juga. Dia kan juga seminggu menuju wedding tuh bro. Oh, oke. Dia lagi mau wedding. Oke. Nah, cuman mungkin saham yang dia beli kan saham-saham AI kan market cap-nya gede. Dia mungkin nggak bisa narik. Terlalu gede. Market cap barang-barang di US gitu. Kalau market cap di Indo kan agak-agak kecil. Kalau misalnya volume offernya lagi kecil kan lu bisa tarik. Ya, kayak lu tembak 18M tadi. Tarik, berapa langsung udah hilang V, semua. Iya, gitu ya. langsung lu kemakan semua. Oke. Gitu. Oke. Jadi cepet. Boleh dijelasin nggak pada saat itu stresnya itu kayak seperti apa gitu? Maksudnya sampai nggak mau trading kah? Sampai stresnya gue sampai nggak nafsu makan bro. Kayak gue nggak tidurnya berantakan. Oh gue malah apa? Kalau stres gue gampang tidur. Gue tidur terus jadinya. Tidur terus bangun terus tidur lagi terus bangun terus tidur lagi. Oke. Nggak nafsu makan. Oke. Waktu itu gue lagi di New Zealand juga. New Zealandnya itu emang sengaja justru momen kabur atau emang momen kabur? Kok kabur karena gue stres gitu loh. Gue kalau di rumah tuh kayak udah mumet banget gitu loh. Jadi gue waktu itu ke New Zealand karena gue merasa gue selamat yang bulan Maret nih, tapi belum selamat banget. Ya udah gue ke New Zealand lah, nenangin diri setelah selamat dari ini. Ternyata di New Zealand dihantam lagi gitu loh. Terus udahlah, gue pikir udah nggak ada jalan keluar kan. Ya udah, lu kalau nggak bisa mundur, menurut gue jalan satu-satunya lu harus maju. Gitu. Yaitu ya dari buku-buku yang gue baca gitu loh. Lu kalau udah nggak bisa mundur, ngapain lu mundur juga lu gembel, lu mendingan maju sekalian. Nah gitu. Ini gue penasaran nih kok. Berarti kan pada saat itu ada dua opsi yang terjadi. Selamat. Dan pasti ada chance lah. Lu lari, diem aja atau lawan. Nah pertanyaan gue, what if ternyata Amin kan ini udah lewat juga ya. What if pada saat itu ternyata turun lagi sampai kena margin call? Ilang. Apa yang akan terjadi pada seorang Andre Hakim kalau menurut lu pribadi? Setidaknya gue coba. Pikiran gue itu doang. At least I tried my best. Tapi apa yang bakal seorang Andre Hakim lakukan? Maksudnya trading lagi kah? Iya, balik pasti jadi gue mulai dari awal lagi pasti. Pasti mulai dari awal lagi. Tapi kan gue udah ngerti ininya bro, apa? Cara cari saham yang multi bagger ini gue udah ngerti. Berarti nggak mungkin sampai yang trauma nggak mau ke saham lagi? Nggak mungkin? Enggak. Cuman ya berarti harus ulang lagi. Cuman mungkin karena gue udah ngerti mainnya mungkin jadi lebih cepat ya. Gitu. Nah, apa pembelajaran atau mungkin cara trading yang berubah dari seorang Ko Andre Hakim dari kejadian itu sampai ke sekarang?
Kejadian itu begitu waktu itu paninya naik, rebound ke atas 10.000, gue jual sebagian. Oke, jual mungkin dulu. Ya 10-20% ya. Oke. Dapetin cash lagi. Nah cash ini mungkin gue mulai alihin ke saham-saham yang lain. Oke. Gitu loh. Jadi dia ada pemberat yang lain gitu loh. Jadi kalau satu tarik yang ini nahan nih. Nah yang nahan ini gue taruhnya di blue chip. Oke. Di Mandiri. Itu juga yang akhirnya seorang Andre Hakim beli bank. Mandiri, iya. Sebelumnya kan lo nggak pernah ngomongin bank. Nggak, karena Mandiri ini sebenarnya kayak batu. Naik susah, turun susah. Dia stay nih, dia banyak kan stay gitu loh. Kalau turun ya paling bottom ya 10% lah. Kalau naik 10% di sini. Nah ini ibarat dia tuh nahan portfolio gua bro, nggak gerak. Oke. Nah dari situ ya, jadi kan kita makin pinter kan. Jadi gue taruh. Nah si Leopold juga gue merasa dia nanti makin pinter nih. Gitu loh. Berarti itu uang sekolah bro. Mungkin itu jadi alasan juga ya. Kayak gue banyak baca, banyak sekali kayak fund manager di luar sana yang udah punya pengalaman berkali-kali margin call. Tapi next time mereka buka fund baru, orang tetap percaya lagi sama dia untuk naruh duitnya. Walaupun dia sebelumnya pernah flop. Crash ya. Iya. Sama kayak si yang foundernya BlackRock kan juga gitu. Dia awal-awal magang di perusahaan sama juga fund manager gitu ya. Terus dia bikin perusahaannya rugi kan berapa juta US dollar gitu. Terus dia keluar bikin BlackRock jadi lebih naik. Pasti harus ada kesalahan lah, nggak mungkin lah kita nggak ada kesalahan kan. Kalau misalnya lu baca buku-buku doang kan, oh iya salahnya begini. Tapi kan lu nggak ngalamin. Tapi once lu ngalamin, lu tahu salahnya di mana gitu loh. Dan lu lebih nggak berani ngulangin lagi gitu loh. Gitu. Di titik apa akhirnya Ko Andri merasa kalau ya udah duit ini udah nggak impact lagi ke happinessnya seorang Ko Andri. Sebenarnya di atas 15M udah nggak nambah impact lagi sih. Oh gitu? Iya. Karena menurut gue 15M waktu itu gue udah cukup banget. Oke. 15M dalam bentuk cash ya, 15M cash, lu ada rumah, ada mobil yang cukup bagus lah, itu udah cukup. Udah nggak nambah happiness lagi sebenarnya. Berarti di atas itu angkanya ya udah, cuman game doang, bener. Jadi si Leopold bisa gedein angka, itu sebenarnya cuman mainan doang gitu loh. Apakah berpengaruh ke hidup dia? Enggak. Tapi kalau crash ya dia sakit juga, sedih juga. Gitu ya. Kayak gue kan crash tahun ini turun sedih gitu. Turun sedih. Oke. Kayak tahun ini kan gue penurunan terdalam 400M bro. Dari puncaknya. Yang gue puncak tertinggi itu udah sempet 1,3 T. Wow. Gulungannya. Tapi pakai leverage, pakai hutang. Kalau nggak pakai hutang nggak mungkin bisa lah secepat itu. Makanya ya contohnya semua kalau lu lihat aset management di Amerika ya yang gede-gede, semuanya pakai leverage bro. Gak ada yang nggak pakai leverage, nggak pakai hutang, nggak ada, semua pakai hutang. Jadi kalau misalnya di Indonesia bilang, oh gue nggak mau hutang karena riba, kayak ya udah sorry, lu nggak bisa gede. Lu bisa kaya tapi lu nggak bisa gede gitu, karena gedenya ya, lu nggak ada duit ya lu harus pakai duit orang lah, baru double gitu. Tapi bahayanya itu kalau lu salah manage, turunnya bisa double juga. Tapi kalau untungnya bisa double juga. Yang bikin gue penasaran kemarin pas turun 400M itu feel-nya sama nggak ketika hampir kena margin call? Atau biasa aja? Nggak, biasa aja. Oh wow. Biasa aja karena ya contohnya lu udah 1,3 itu turun 400 kan lu masih masih ratusan juga gitu loh. Iya. Jadi gue aman. Gue nggak sampai 0 lagi gitu. Oke. Nah yang masih tenang gue. Terus udah gitu gue merasa saham blue chip gue juga masih kuat. Dia masih bagi dividen kan. Oke. Nah banyak orang yang mungkin ya setelah dengar cerita-cerita seperti ada Ko Andri dan mungkin banyak trader-trader lainnya atau orang yang aktif di dunia finance lainnya ya di Indonesia. Banyak yang pengen kayak ngebet cepet kaya gitu. Boleh nggak orang ngebet cepet kaya gitu? Pengen cepet kaya? Sebenarnya nggak boleh bro. Boleh. Gue tuh awalnya nggak pengen cepet kaya bro. Gue waktu itu goal gue tuh pas tahun 2020 ya. Goal gue itu jadi kaya di 2025. Gue nggak pernah berpikir gue mau cepet kaya. Lu itu di berapa? 15M. Oh gitu? Iya di 2020 kan duit gue 1M. Oke. Gue pikir tuh gue bisa jadi 15M tuh dalam 5 tahun. Oke.
Dalam 6 tahun berarti kalau 2020 awal 6 tahun. Itu di 2025 akhir. Gue gak nyangka tahun depannya udah 15M bro. Cuma butuh 1 tahun doang 15M. Tuh, jadi menurut gue lu mindsetnya itu gak boleh cepet kaya. Mindset lu kayak pelan-pelan. Tapi tiba-tiba kalau ada opportunity ya lu lebih cepet gitu loh. Berarti gue juga gak expect secepat ini gitu loh. Kayak contohnya misalnya tahun ini goal gue sebenarnya nggak gede-gede ya, setahun bisa untung 50-100M udah cukup. Tuh, goal gue bisa setahun cuma 50M doang. Tapi biasanya lebih, bisa 200, bisa 100 gitu. Tapi gue selalu nggak pernah goal tuh cepet kaya, nggak pernah. Bahkan gitu. Sampai sekarang juga nggak pernah ada. Nggak, gue untung 50-100M udah cukup. Tapi dari portfolio segitu kan 50M sebenarnya kecil gitu loh. Iya. Tapi selalu gue incarnya cuma segitu doang. Itu mindset. Dulu bahkan lebih parah lagi. Uang gue 1M gue perlu 6 tahun buat jadi 15. Tapi ternyata setahun doang. Berarti bisa dibilang misalnya ini kita tarik balik ke seorang Andre Hakim di 2020. Kalaupun akhirnya dijadiin deh pas 2025 cuman punya 15M. Itu pun udah happy. Itu pun happy. Happy. Menarik sekali. Karena 15M menurut gue cukup ya. 15M misalnya lu taruh di blue chip nih, dapat dividennya 12%. Lu kan dapat lumayan 2M-an. Bisa 2M-an, sekitar 2M-an. Iya, udah ratusan juta juga Iya, sebulan kan. Gak usah kerja lo itu. Bebas jalan-jalan. Nah, makanya jadi kunci gue tuh 15M doang. 15M terus gue main dividen aja gitu. Itu udah cukup juga. Menarik. Gitu bro. Nah, Ko Andre kan selama dalam perjalanan 5 tahun inilah ya. Kan di dunia finance udah juga banyak bertemu orang-orang hebat lah. Yang mungkin sama suksesnya atau jauh lebih sukses. Nah, yang bikin gue penasaran itu adalah dari banyak orang-orang sukses yang Ko Andre temui. Apakah mereka semua itu mirip, sama, atau beda-beda? Beda-beda. Ada nggak satu benang merah sifat orang sukses gitu? Atau nggak ada? Sifat orang sukses ada. Benang merahnya kalau yang kaya banget ya. Di saham ya. Rata-rata mereka berani. Berani banget. Cuma menurut gua nggak ada yang sama. Contohnya misalnya ada yang berani tapi dia nggak ngerti fundamental. Ada yang ngerti fundamental tapi nggak berani. Itu jadi sebenarnya kesuksesan gue lihat itu ada 2 nih. Lu jalurnya pinter atau lu jalurnya berani. Jarang ada yang pinter dan berani. Gue kebetulan mungkin di tengah. Gue nggak pinter-pinter amat lah, tapi gue berani gitu loh. Gue nggak berani banget tapi gue pinter, nggak boro-boro banget juga gitu loh. Tapi ada juga yang beraninya rata kanan. Ada yang pinternya rata kanan. Tapi karena dia rata kanan, dia nggak ada keberanian. Jadi malah stuck. Jadi gue ada temen tuh analisanya tajam. Contoh deh, Bro Leon. Bro Leon. Tajam, pinter dia. Kalau misalnya lu ngomong pinter, mungkin bisa aja dia lebih pinter dari gue gitu loh. Tapi dia bermain sangat hati-hati. Masuknya kecil, risk tolerance-nya rendah. Masuknya dikit-dikit, sedikit-sedikit. Masuknya paling cuma berapa persen, 5%. Ya lu kapan kayanya? Nah, kalau gitu kan. Ada juga teman gue misalnya yang lain lah, yang trader tuh. Jago, berani banget. Beraninya rata kanan bro. Margin. Nah terlalu berani, tapi dia nggak ada hitungan ininya. Jadinya kayak penjudi doang. Jadi kayak penjudi. Sekali untung besar, sekali rugi besar. Gitu. Nah, gue kebetulan di tengah-tengah lah. Gue ada berani juga, tapi gue ada pinter juga. Mungkin nggak sampai mentok, beraninya juga mungkin nggak sampai mentok, tapi just pas lah. Mungkin gue 90% berani, 90% pinter. Kalau mereka mungkin 100% dan 100% rata kanan gitu loh. Nah yang bikin gue penasaran mungkin kalau misalnya ngomongin kepintaran di market ya kok. Misalnya cara analisa. Itu kan bisa dipelajarin ya? Bisa. Tapi kalau berani ini gimana dilatih? Let's say misalnya Ko Leon deh. Kan tadi kan kita bahas Ko Leon. Bagaimana caranya kita membantu Ko Leon ini menjadi lebih berani? Ada nggak caranya? Keberanian susah bro dilatih. Itu lu harus ada otak yang kayak gue mau ngalahin siapa. Kalau gue kan berani ini kan karena gue dulu dihina terus sama bokap gue bro.
Dihina terus kayak misalnya lu kalau miskin lu jangan ngomong gitu loh. Lu kalau misalnya ya dulu gue sering dibanding-bandingin lah sama anak lain lah gitu loh. Jadi gue karena dihina-hina terus itu gue kayak lu lihat ya one day gue harus ngalahin lu. Nah masalah standar dia tuh tinggi banget bro. Mungkin kalau bokap misalnya kalau orang lain ya mungkin orang tuanya tuh standarnya biasa aja. Orang tuanya biasa-biasa aja. Jadi dia gampang dikalahin. Nah bokap gue tuh standarnya kan lumayan tinggi. Dia aja punya perusahaan IPO ada 2 bro. Kalau gue beraninya setengah-setengah nggak mungkin bisa kalahin dia. Jadi berani gue juga harus ekstrim kanan juga. Kalau menurut Ko Andri Hakim sendiri gitu. Udah ngalahin atau belum? Menurut gue udah ngalahin sih. Gitu. Kalau di cash udah lah. Berarti liquid ini cash udah. Andri Hakim. Mungkin kalau aset belum. Karena kan orang zaman dulu kan beli tanah murah-murah, nyimpen, harga tanah naik. Tapi kan harga tanah nggak liquid bro. Nggak liquid kan. Berarti chapternya masih berlanjut. Iya. Ini penonton ngiranya chapter Ko Andri Hakim mengejar papanya itu udah mau berakhir nih. Menurut gue tapi udah berakhir. Gitu. Udah. Kayak misalnya kalau mobil sports udah. Kalau rumah udah mirip lah. Sama bokap gue kan juga rumah gede lah 1000-an meter lebih kan. Makanya gue juga ngalahin berikutnya apa? Gue harus punya rumah 1000 meter lebih juga. Gue kalahin gitu loh. Jadi karena bokap gue standarnya tinggi, gue harus beraninya juga lebih dari orang-orang biasa. Kalau beraninya kayak biasa-biasa nggak bisa. Tuh. Mungkin kalau Bro Leon kan nyaman. Gitu. Jadi comfort itu nggak bakal bisa kita bikin kita haus gitu loh. Lu haus itu kan lu harus galak gitu loh. Ibarat kayak singa lah. Kalau singa yang kenyang nggak bakal bisa nggak galak dia. Lu harus singa ini harus lapar baru keluar sifat singanya gitu. Nah sama misalnya gue nih orang tua gue dulu misalnya kasih gue 100 juta setiap bulan. Mungkin gue singa yang kenyang, gue nggak galak. Karena bokap gue nggak kasih apa-apa, gue jadi galak kan gitu loh. Itu sih menurut gue ya. Menarik banget. Jadi let's say sekarang kan berarti Ko Andri juga merasa gue udah ngelewatin lah. Udah, menurut gue sih udah. Apalagi motivasinya sekarang? Apa yang menyebabkan Ko Andri sekarang masih lapar bahasanya? Kan udah selesai. Sekarang gue lebih kayak mempertahankan. Mempertahankan kekayaan lah. Soalnya gue belajar dari bokap gue juga. Dia pas mudanya ya, pas lagi jaya-jaya dia dapat duit juga banyak sekali gitu loh. Tapi begitu pas agak tua, dia banyak yang mismanage. Mismanage akhirnya berkurang juga gitu loh. Ini sama juga nih di sejarah juga ada. Lu tahu namanya geng Hiskan kan? Geng Hiskan itu dari Mongolia dia bisa conquer satu Asia sampai Europe bro. Tapi kenapa sekarang hilang? Karena tidak bisa mempertahankan wilayahnya. Legasinya kepecah-pecah. Hilang. Anaknya kebanyakan. Betul. Bukan anaknya banyak tapi hancur gitu loh. Nggak bisa unite, nggak bisa bersatu. Jadi lu jago perang sama lu jago mempertahankan tuh 2 hal berbeda. Di keuangan, di bisnis juga sama. Lu jago cari uang tuh satu hal. Lu mempertahankan tuh satu hal. Gue banyak lihat bokap gue atau teman-teman dia yang jago ya. Dia jago bisnis, jago cari uang. Tapi di tuanya dia nggak bisa mempertahankan, habis. Biasa kesalahan apa yang dilakukan kok? Yang paling sering di keuangan ya? Overconfidence. Itu satu. Misalnya dia pas muda dia bikin bisnis tuh sering berhasil. Nah terus pas tuanya dia pikir dia bikin ini juga berhasil nih. Ternyata salah perhitungan, gagal, habis kan. Atau misalnya dia percaya temennya bisnis ini dia invest, temen ini bisa invest, rugi habis. Atau leverage, ambil pinjaman, dia misalnya mau bangun hotel. Ada juga tuh teman bokap gue. Dia terlalu berani, untungnya banyak, dia bikin hotelnya ambil pinjaman bank. Ternyata salah perhitungan, rugi habis. Gitu, overconfidence. Yang bikin gue penasaran, ada nggak rules berbeda yang mungkin Ko Andri terapkan di diri sendiri? Karena kan sekarang case-nya itu mungkin udah nggak fokus mencari lebih lagi, tapi mempertahankan apa yang ada supaya nggak hilang, nggak berkurang. Betul. Ada nggak prinsip-prinsip berbeda yang ditanamkan ke diri sendiri gitu loh? Ada. Jadi gue tetap
gue punya satu portfolio ini, kayak contohnya di Mandiri itu zona aman gue. Ini gue nggak boleh sentuh. Oke. Gitu loh. Misalnya ada ratusan miliar gue di Mandiri ini nggak boleh bergerak. Oke. Jadi kalau misalnya worst case shit happens, ini tetap membagikan dividen. Gue tetap dari sini hidup. Nah, dari dividen ini gue bisa invest lagi, cari yang kecil-kecil lagi. Oke. Yang kecil-kecil. Contoh misalnya gue punya Mandiri nih ratusan M. Kan setiap tahun tuh dapat puluhan M kan, dividen kan. Nah, di puluhan M ini gue deploy lagi jadi ratusan lagi gitu loh. Tapi gue startnya dari si kecil-kecil ini gitu loh. Lalu gue ada duit-duit yang lain, gue jadi udah sisihkan lah. Pokoknya mungkin sebagian besar di Mandiri, sebagian besar di yang lain-lain. Gue udah nggak all in lagi sekarang. Oke, jadi nggak cacing-cacing naga-naga lagi. Enggak. Terus gue sekarang juga mulai cari menurut gue ekonomi Indonesia lagi kurang bagus. Jadi gue mulai cari opportunity di luar. Gitu loh. Kayak saham contohnya, luar? Enggak, investasi apa aja. Bisa saham, bisa bisnis real juga bisa. Kayak contohnya gue kemarin ada ke Jepang. Ternyata develop properti di Jepang itu lumayan cepat, bagus ya. Karena dia prefab kan. Prefab itu kayak yang kayak Lego gitu loh. Jadi 3 bulan tuh jadi rumahnya. Wow. Iya. Jadi dia udah ada kayak katalognya gitu. Lu mau bikin rumahnya kayak gimana. Lu tinggal, gue mau desainnya kayak gini. Dia tinggal ambil, terus tinggal disusun. Tak. Kayak Lego gitu? Iya kayak Lego. 3 bulan jadi. Oke. Udah jadi, dijual. Okay. Jadi buy and sell gitu loh. Nah gue sekarang lagi nyoba itu. Terus gue juga lagi di Dubai juga ada invest juga. Oke, investment seperti apa kok di Dubai? Properti sih. Oh jadi kayak beli properti di sana? Iya properti. Yang misalnya yang lagi mau dibangun. Kayak gitu. Lalu gue nanti bulan ini rencana mau ke Australia sih. Juga sama gue mau invest properti di sana. Katanya mereka lagi krisis ini ya. Krisis tempat tinggal, krisis rumah. Nah justru artinya opportunity kan. Iya. Gitu artinya banyak orang mau nyewa tapi nggak ada tempatnya. Nah itu artinya opportunity kan. Oke. Nah jadi gue mulai diversify gitu loh. Tapi semua lumayan kalau diversify jadi 3 negara ini kan lu dapat. Contoh nih, lu sekarang makan dari rupiah. Sedangkan rupiah kita melemah mulu bro. Sedangkan kalau gue ada diversify di situ, gue dapat mata uang Australian dollar, gue dapat mata uang Dubai, gue dapat mata uang Jepang, kan gue sustain jadinya. Rupiah juga dapat, jadi ya gue bisa mempertahankan kekayaannya gitu loh. Kenapa semuanya berhubungan dengan properti? Apakah memang cuma tertarik sama bisnis real yang properti atau enggak yang lain-lain juga banyak? Sebenarnya yang lain-lain gue oke sih, asal sekarang tuh gue bisnis tuh mau ada partnernya. Oke. Nah kalau misalnya nggak ada partnernya, gue pikir paling gampang sebenarnya properti. Karena kan cuma beli terus lu jual lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya ada partnernya yang menarik, misalnya gue denger juga bikin F&B di Australia kan katanya bagus. Kalau misalnya ada partnernya yang mau joinan, ya boleh. Gue misalnya beli propertinya, dia open bisnisnya, tinggal bagi hasil atau bagaimana. Gue sih open aja. Apa karakteristik partner yang dicari Ko Andri? Siapa tahu teman-teman di sini bisa berpartner dengan Ko Andri. Sebenarnya dia harus ahli di bidangnya sih. Itu nomor 1 ya. Kedua, orangnya jujur, nggak terlalu perhitung-hitungan duit. Gitu loh. Karena kenapa gue selama ini berpartner tuh nggak pernah ribut ya. Misalnya gue ada berpartner sama si Douglas, ada juga sama saya, ada juga sama Andrian, ada juga sama Bro Gabriel, Ray gitu ya. Kita nggak pernah ribut soal uang tuh. Kita tiap kali cincai-cincai aja gitu loh. Tapi justru untung terus gitu loh. Karena kita nggak pernah ribut gitu, nggak pernah permasalahkan soal uang, nggak pernah gitu. Jadi ya itu sih kriterianya ya. Jadi menurut gua kriteria kita cari pasangan hidup sama kriteria kita cari partner bisnis itu sama. Cocok, harus cocok. Gitu. Kalau lu pasangan hidup nggak cocok kan lu ribut mulu. Partner juga sama. Kalau lu nggak cocok ribut mulu. Apakah itu juga yang menyebabkan Ko Andri sampai sekarang belum punya partner hidup ini? Belum cocok gitu? Iya mungkin belum dapet yang cocok ya. Gitu loh. Jadi kan harus cocok-cocokan. Tapi ada 2 kriteria yang beda bro. Nih lu kalau misalnya mau cari pasangan hidup harus banyaknya persamaan. Daripada perbedaan.
Jadi contohnya misalnya gue suka makan bakmi, lu juga suka makan bakmi. Cocok. Jadi banyak persamaan itu cocok kalau di pasangan hidup. Tapi kalau di partner itu harus kebalikannya. Harus banyak perbedaan, gak boleh banyak persamaan. Kalau contoh nih, gue jagonya finance, lu jagonya finance juga, ujungnya ribut. Jadi harus banyak perbedaan. Misalnya gue jagonya finance, lu jagonya IT, itu cocok. Jadi lu mengisi kekurangannya gitu loh. Tapi kalau di pasangan justru nggak boleh banyak perbedaan. Kalau lu makin banyak perbedaan, ribut. Nah itu perbedaan di situ sih. Kalau di pasangan lu harus banyak persamaan, kalau di bisnis lu harus banyak perbedaan. Tapi apakah sesusah itu seorang Ko Andri nyari mungkin kayak partner yang banyak kesamaan dengan Ko Andri gitu? Atau nggak mencari atau gimana? Gue mencari. Tapi gue orangnya lumayan alfa sebenarnya. Jadi kalau misalnya ceweknya juga alfa, biasanya nggak bisa. Gitu. Kalau yang udah lalu-lalu ya, Misalnya dia ada kemauan dia begini keras gitu loh. Gue pokoknya kalau mau begini nggak bisa, sama gue pasti nggak bisa. Gue tipe kalau lu batu, udah lu ya udah baik gitu loh. Ya udah lu sono lu atur sendiri aja. Kalau nggak mau gue yang atur ya udah lu atur sendiri. Kan nggak butuh gue gitu loh. Iya. Jadi gue nggak bisa. Gue bisa cocoknya tuh sama cewek yang ya udah deh gue ikut. Gitu tuh cocok. Gitu. Oke. Dari pengalaman gue. Nah dan mungkin kan sama juga ya, pas gue pasangan dulu, pas muda kan masih coba. Akhirnya gue tahu nih, dari sekian mantan gue yang paling cocok tuh yang ini sebenarnya gitu. Cuman waktu muda kan, lu merasa pengen cari yang lebih nih. Ternyata lu dapet yang lebih nggak lebih baik juga. Waduh. Gitu. Jadi malah sekarang kepikirannya sama si mantan yang, kenapa ini mantan yang sebelum-sebelumnya ternyata lebih baik. Gitu kan. Oke. Oke, kok kita balik ke topik persamaan dan finance di Indonesia. Gue penasaran kok, apakah karena kejadian kemarin yang ya maksudnya rupiah melemah lah dan kita masalah MSCI ini itu gitu ya. Itu yang membuat Ko Andri kepikiran untuk mulai mau invest di negara lain? Atau emang udah kepikiran mau invest di negara lain dari dulu? Enggak. Gue tahun lalu belum kepikiran invest ke negara lain. Baru tahun ini. Gara-gara kejadian itu? Gara-gara gue lihat ekonomi Indonesia ya. Gara-gara gue ngelihat rupiah sebenarnya. Jadi gue waktu lulus dari Amerika bro, waktu gue kuliah di Amerika itu, gue 5 tahun kuliah di Amerika, waktu itu dolar itu dari 8.000 ke 9.000. Oke. Anggap 9.000 deh. Iya. Ya, 9.000. Sekarang udah 18.000 bro. Iya. Berarti per 10 tahun, lu kalau pegang rupiah, uang lu tuh kena inflasi 50% nilainya. Per 10 tahun loh. Jadi itu compounding. Jadi compounding itu nggak cuma naik ke atas, compounding itu juga turun ke bawah. Jadi kalau lu diem doang, misalnya nih anggap nih, gue ada duitnya banyak nih di Indonesia, terus gue pensiun nih, terus gue ternyata hidup sampai umur 70-80. Gue pas umur 70-80 gue udah jatuh miskin. Karena kegerus terus rupiahnya. Nilai value-nya. Yes. Oke. Karena contoh misalnya 9.000 zaman itu mungkin lu bisa tuker jadi berapa dolar. Sekarang dolar kan udah lu nggak bisa dapat nilai yang sama lagi. Iya. Jadi inflasi di Indonesia itu sangat ngeri itu bro. Oke. Jadi lu kalau tinggal di Indonesia, pegang mata uang Indonesia, lu pasti jatuh miskin dulu sebelum lu mati. Wow. Oke. Itu karena 50%. Ya contoh deh, gue punya uang 100 miliar. Per 10 tahun duit gue dipotong 50% kan. Jadi 100 miliar jadi 50 miliar nilainya. 10 tahun kemudian 50 miliar jadi tinggal 25 bro. Iya. Nah makin lama lu makin miskin gitu. 10 tahun lagi misalnya lu panjang umur 10 tahun, potong lagi tinggal belasan M lagi gitu. Kalau gitu apakah investasi menurut Ko Andri ya, investasi saham Indonesia itu masih menarik dengan segala drama yang baru terjadi akhir-akhir ini? Kalau bisa dapat gainnya yang besar kayak gua, menurut gua tetap menarik. Tapi endingnya lu nggak bisa nyimpen tuh dalam rupiah. Gitu loh. Karena rupiah itu terlalu lemah gitu, jelek. Sedangkan contoh misalnya gua ke Dubai, gua ngobrol sama pebisnis Dubai. Mata uang dia tuh di backing sama minyak. Jadi mata uangnya Dubai itu AED itu dia 1:1 sama US dollar, bahkan menguat.
Karena dia di backing oil. Sedangkan Cina atau negara-negara maju, mereka juga di backing sama gold. Semua ada backingnya. Indonesia nggak ada, cetak duit terus gitu loh. Lalu apalagi misalnya ya project-project pemerintah kita lah. Gitu. Kalau misalnya kita pajak telat dikit deh, dapat surat cinta. Sedangkan mereka kan project-projectnya juga semua mana laporan keuangannya, semua rugi. Gitu loh, semua jelek. Sedangkan mereka ngincernya pajak. Padahal pajak kita udah berlapis-lapis. Nah, gue kan tinggal di Amerika bro waktu itu. Gue juga pernah di Jepang ya, karena gue punya family di Jepang ya. Family gue juga ada di Australia. Gue melihat tuh jadi orang Indonesia tuh lumayan sedih. Sedih. Gaji paling kecil. Oke. Ya kan? Kalau di compare mereka gaji lebih kecil. Cari kerja susahnya setengah mati. Mulai langsung UMR-nya 5 juta. Kan? Apakah orang Amerika, orang Australia, orang Jepang lebih pinter? Enggak, gue nggak melihat mereka lebih pinter. Sebenarnya sama aja kayak orang-orang Indonesia bro. Nggak lebih pinter kok. Banyak orang Amerika yang males-males bahkan. Nah, cuman pemerintah mereka jujur. Jadinya mereka bisa dapat gajinya gede. Nah, lalu pajak dia lebih rendah. Udah dapat gajinya lebih gede di sono, pajaknya lebih murah. Kan Dubai 0. Personal tax 0. Terus kayak contoh Amerika nggak kena pajak berlapis. Jadi lu beli misalnya beli mobil deh, itu lebih kecil, lebih murah. Makanya banyak sports car juga bisa di sana. Murah. Dulu gue misalnya beli Mercy ya E-Class, itu harganya cuma 400 jutaan bro. Wow. Jatuh di Indo 1,5 M. Pajaknya udah berarti. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu cari keuntungan terbesar dia itu dari pajak. Padahal kita punya alam kan banyak nih, tambang apa. Tapi semuanya rugi. Untungnya justru dari pajak. Nah, tapi pajak ini selalu habis. Untuk program-programnya. Program-programnya. Contoh misalnya dari mobil deh. Mobil di Indonesia kan udah lebih mahal dari Australia, dari Jepang, dari Amerika udah lebih mahal nih. Berarti kita bayar pajak mobil paling mahal nih. 2 sampai 3 kali lipat. Kalau mobil mewah juga lebih mahal lagi kan. Kok jalanannya lebih jelek dari yang bayar pajaknya lebih murah? Nah itu kan. Benar-benar itu jadi pertanyaan juga sih. Jadi mismanagementnya yang kacau sebenarnya. Gitu. Nah yang bikin gue penasaran, jadi apa strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini yang bahasanya masih berjuang lah kok. Maksudnya nggak punya pilihan kabur juga. Karena mungkin keluarganya di sini, semuanya di sini. Mau pindah juga nggak bisa. Apa strategi terbaik yang bisa dilakukan sekarang dengan kondisi sekarang ini ya? Kalau misalnya gaji dia murah banget nih, misalnya gaji dia UMR gitu ya, menurut gue dia harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus kerja di tempat. Kalau misalnya dia pertama lu begitu lulus lu harus pilih dulu, lu mau ngejar karir profesional atau lu mau jadi pebisnis. Lu harus tentukan ini dua dulu. Kalau misalnya lu mau jadi pebisnis ya udah lu di Indonesia lu bisnis. Mungkin bisa gede. Tapi kalau lu mau ngejar karir, sorry to say di Indonesia bukan tempat yang tepat. Lu mendingan kalau lu ngejar karir, lu mendingan ke Australia. Lu mendingan ke Jepang. Kan lu ngejar karir. Contoh misalnya, karena gue tahu gak semua orang itu bisa berbisnis. Kayak contohnya nih, gue ada family ya. Ada sepupu juga. Gue ajarin dia berbisnis nih. Gak bisa-bisa bro. Karena mentalnya memang tidak ada. Gak ada mental berbisnis. Dia memang gak bisa ambil resiko. Tidak nyaman dengan resiko. Dia nyamannya tuh lu suruh apa gue kerjain. Nah artinya lu cuman cocok jadi profesional. Nggak semua orang bisa jadi pebisnis bro. Memang bagusan jadi pebisnis tapi nggak semua orang bisa. Setelah gue cek, setelah gue pelajari gitu. Nah kalau lu emang mau kejar karir di Indonesia tuh susah. Lu mendingan langsung ke Australia atau ke Jepang. Lu kalau ke Australia ke Jepang lu langsung starting 20-30 juta. Starting bro. Kelas paling bawah 20-30 juta gitu loh. Kalau lu naik jadi 50, di Indo lu mulai 5. Naik 10 aja setengah mati bro. Tapi nanti netizen ada yang bilang gini kok, kalau gitu kalau yang kerja semua pindah, siapa yang kerja di Indonesia? Ya lu salah sendiri. Negara lu begini ya. Ya kan lu nanya, ya kan? Kalau gua contoh misalnya nih. Ada 2 pilihan. Sekarang kita lu suruh gue mancing nih bro. Cari ikan kan. Kita carinya ikan nih. Kalau lu mancing di pinggir, di tepi pantai, dapetnya ikannya kecil.
Tapi kalau di tengah laut lu dapetnya ikan tuna segede gini. Sekarang gue tanya, lu mendingan di pinggir atau di tengah laut? Tengah dong. Tengah dong. Yeah. Ya lu pikir cara otaknya gimana lu bisa sewa kapal ke tengah biar lu dapet ikannya gede. Ya sama. Lu udah tahu di Indonesia nih lu dapetnya ikan kecil. Tapi lu paksa. Ya hidup lu gak bahagia lah. Itu jadi hal termahal di dunia itu menurut gue waktu. Jadi daripada lu buang waktu, buang umur, makanin gaji-gaji kecil, ikan-ikan cere, ikan-ikan kecil gitu loh. Ya lu keluar dari zona nyaman lu lah. Pindahlah, pikirin gimana caranya keluar. Gitu. Contohnya misalnya di Jepang itu kekurangan tenaga kerja, bro. Di Australia juga kekurangan tenaga kerja. Jadi lu asal lu bisa kesana aja, itu yang cari pekerja tuh banyak, bro. Kekurangan tenaga kerja, bro. Tuh. Tinggal mereka mau keluar dari zona nyamannya. Lu mau keluar nggak? Lu berani nggak keluar dari zona nyaman lu? Gitu. Lalu kalau lu keluar pasti dapat gaji gede. Itu karena sepupu gue sih, saya juga pernah kerja di Jepang. Ada sepupu gue juga yang kerja di Australia gitu loh. Ya gajinya langsung gede. Tuh. Ya kalau lu ngandalin kerja di Indonesia mah, sorry to say ya bro ya, nggak bisa hidup lah. Nggak bisa hidup. Nah, belum lagi kena inflasi ya. Belum lagi dipajakin ini itu kena lagi. Inflasi. Kalau di sono lu dapat gaji nih, udah gajinya gede, uangnya stay. Mata uangnya stabil. Lu gak jatuh miskin, lu diem aja lu stay stabil. Ini lu diem jatuh miskin, bro. Terus investasi saham di sana juga ya masih oke. Returnnya lebih jelas lah. Kalau return mungkin pilihannya lebih banyak lah. Pilihannya lebih banyak seperti itu. Nah, gue penasaran nih kok. Setelah gonjang-ganjing kemarin ya MSCI lah, rupiah melemah dan lain-lain. Kalau menurut Ko Andri sendiri itu mengubah cara analisanya Ko Andri nggak, atau cara main saham di Indonesia berubah nggak? Berubah. Opportunity-nya jadi berkurang. Sebelumnya kalau pas ada MSCI, banyak saham-saham yang peluang masuk MSCI itu kita bisa beli. Sekarang dengan tidak adanya MSCI, opportunity-nya jadi berkurang. Jadi contohnya tadinya misalnya ada 20 saham atau 30 saham yang kemungkinan bisa masuk MSCI, kan kita bisa beli. Sekarang karena tidak ada MSCI, ya udah 30 saham ini sudah tidak menarik. Jadi sekarang peluang di saham Indonesia lebih sedikit lagi. Jadi sedikit, jadi susah. Jadi lebih susah sekarang gamenya. Jadi kalau gitu, kalau misalnya teman-teman nanya nih, jadi sekarang harus nyari saham seperti apa lagi nih yang bisa multi bagger lah bahasanya? Cuman 2. Pertama saham yang fundamentalnya bagus banget. Kayak tadi blue chip. Mandiri bagi dividennya yang di atas 10%. Nggak bisa multi bagger tapi main dividen. 1. 2, lu mainnya saham yang ada corporate action, yang ada kepentingan ownernya. Gitu. Misalnya dia sahamnya diakuisisi. Ini balik lagi kayak gue balik ke tahun 2019-2020. 2019-2020 kan orang belum ngincer-ngincer MSCI itu. Mainnya kan saham-saham yang fundamental sama corporate action kan. Nah sekarang kita balik lagi ke zaman dulu lagi. Seperti itu. Contoh misalnya ada saham yang valuasinya ratusan miliar doang nih. Tiba-tiba diakuisisi, mau diinjek duit misalnya 2 triliun. Nah ya udah mainnya kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi apakah ada setiap hari? Nggak ada. Bisa mungkin berapa bulan sekali gitu ya. Begitu ada ya buru-buru beli. Udah sekarang coba mainnya di situ doang. Mainnya di corporate action sama fundamental. Kemarin sempat ada viral juga kok karena salah satu saham CBRE yang Ko Andri kemarin foto di kapalnya itu ya. Itu sama Bro Gabriel. Iya, itu ceritanya apa sih kok? Itu dia mau jadi kapal kren. Dia mau beli kapal kren. Ya, nah kapal kren ini dia salah satu yang satu-satunya di Indonesia. Gitu. Nah, semua saham yang gue beli itu semuanya tuh harus ada competitive advantage-nya. Harus ada yang dia nomor 1 lah. Kayak contoh dulu kan gue beli Arto. Itu bank digital nomor 1. Terus udah gitu Pani kan properti nomor 1 lah kalau di Jakarta Utara gitu loh. Jadi semuanya yang nomor 1 lah. Nah, kalau CBRE dia kapal keren satu-satunya di Indonesia sih. Lalu nanti dia mau dipakai di Petronas. Rencananya. Nah kapal ini mahal banget, harganya 1,8 T. Gitu. Sedangkan waktu itu valuasinya itu cuma ratusan miliar.
Oh, ini yang seperti ini nyarinya. Oke. Karena gue belajar dari yang sebelum-sebelumnya, dari apa, Arto, BNBA, terus Pani, Pack gitu. Carinya semua yang seperti ini kriterianya. Yang kecil masih ratusan M, tapi diinjek aset triliunan. Jadi perusahaan kan langsung berkembangnya pesat. Nah, gimana caranya teman-teman di sini bisa tahu? Ya, let's say the next TBRI, karena kan nggak semua publik itu bisa tahu tiba-tiba ada satu company kapal yang mau beli kapal yang nilainya berpuluh-puluh kali dari valuasinya kan? Sebenarnya pas gue beli itu udah keluar di media. Oh. Semua saham-saham yang gue beli ini sebenarnya udah keluar beritanya. Oke. Gitu. Cuman kan kayak Warren Buffett bilang kan, Mr. Market ini kan irrational. Yeah. Irrational tuh maksudnya banyak yang salah harga gitu loh. Nah ya jadi kita cari kalau misalnya keluar beritanya nih, oh masih di bawah value-nya nih, mau diinjeknya 1,8 T misalnya. Tapi ternyata valuasi masih di bawah 1,8 T. Ya berarti masih menarik buat dibeli. Oke. Gitu. Kayak gitu carinya. Berarti tapi kalau misalnya udah 10 T, ya udah overvalue lah. Oke. Seperti itu. Berarti selain dari skill mencarinya, timing dari baca beritanya juga, sama kedua itu mungkin kalau gua ya networking kali ya. Oke. Networking, makin banyak networking kan makin banyak informasi gitu loh. Oke. Nah, gue penasaran kok. Kalau menurut Ko Andri, berapa persen dari kesuksesannya Ko Andri ya? Attribute-nya itu datang dari skill, networking-nya, dan let's say luck deh. Misalnya ada 3 faktor. Kalau menurut gua dari 3 ini pas awal-awal, pas gua misalnya belum terkenal, nomor 1 pasti dari skill. Karena dulu belum ada yang kenal gua, bro. Gua kan baru terkenal sebenarnya baru 2-3 tahun belakangan inilah. Sebelumnya kan nggak ada yang kenal. Jadi benar-benar pure skill tuh. Gua masuk saham Arto. Misalnya orang selalu bilang, oh itu mah insider. Gue bener-bener gak insider bro. Gue bener-bener pelajarin. Karena orang tua gue gak main saham. Jadi gue bener-bener pelajarin, gue beli. Terus punya keyakinan aja. Dan gue kan karena gue ada keberanian, gue ada keyakinan. Gitu loh. Ya udah, pure skill. Nah, once lu udah terkenal, lu bisa pakai network. Jadi kayak sekarang gue mungkin nggak skill doang. Gue sekarang networkingnya udah lumayan, di mana-mana gue udah kenal banyak orang gitu. Jadi gue bisa, misalnya gue dapet saham nih bagus, gue bisa cari konfirmasi lagi. Bener nggak sih yang ini mau begini gitu loh. Konfirmasi. Ya tapi tentunya ya paling bagus dua-duanya. Sama lah kayak kita berbisnis. Misalnya lu bilang, oh bisnis mah harus real skill dong. Buktinya kenyataan berbisnis kan harus networking kan. Sama bro. Contoh deh, lu mau jadi ini deh, mau jadi pejabat. Bisa nggak pure skill doang? Banyak tuh yang pinter-pinter nggak jadi pejabat. Harus apa? Networking kan? Sama bro. Networking itu perlu. Bahkan ada juga yang bego banget, tapi bisa jadi pejabat kenapa? Networking. Jadi di Indonesia menurut gue networking lebih penting daripada skill. Kalau di Indonesia. Kalau di negara maju, skill lebih penting. Kalau di negara yang belum berkembang atau developing lah, yang paling penting itu networking. Contoh nih, lu mau jadi raja di Afrika, kuncinya networking, bukan skill. Lu kenal siapa? Lu di warga itu dikenal nggak, didukung nggak? Kalau semuanya dukung lu, ya lu jadi. Lu boleh jadi orang paling pinter di desa itu, tapi kalau semuanya nggak dukung lu, nggak kenal lu nggak jadi siapa-siapa bro. Indonesia juga kayak gitu sistemnya masih. Pokoknya negara-negara yang belum maju masih sistemnya tuh networking. Lu kenal siapa, ya lihat aja sekarang yang kenal siapa kan semua naik gitu loh. Kalau nggak ada kenalan nggak naik. Pantas gitu. Sekarang lagi rame juga networking. Lu ikutin nggak sih di thread? Yang rame itu. Itu networkingnya udah pasti paling banyak tuh. Iya. Gue juga di chat sih. Ya. Oh juga di chat? Oke. Kita nggak bahas itu. Kok gue penasaran. Berarti kan dulu ada momennya itu Ko Andri juga terkenal karena banyak yang kenal Ko Andri karena koleksi mobilnya. Maksudnya ya balik lagi melihat koleksi lifestyle. Mobil baru terakhir sih sebenarnya ya.
ya maksudnya ngikutin Ko Andri karena melihat lifestyle-nya lah. Oke. Nah, sekarang masih demen koleksi mobil nggak sih? Since koleksinya kan udah lengkap juga menurut gue. Sekarang udah kurang sih. Oke. Karena dulu gue beli mobil itu buat ngalahin bokap sebenarnya. Oke. Once udah, menurut gue udah enough. Jadi gitu. sekarang mainannya apa? Mainannya sekarang gue lagi beresin rumah kali ya. Rapin rumah, terus ya mungkin gue udah mau settle down, ya berkeluarga gitu ya. Kalau mobil sih gue merasa udah cukup ya. Terus dan gue orangnya, kan gue bisa hitung-hitung, menurut gue nggak make sense lah. Di Indonesia tuh pajaknya terlalu mahal gitu. Sedangkan gue kan sering keluar negeri, ini sebenarnya harga aslinya tuh, ya contoh lah. Gue kemarin tuh ke Jepang lihat Porsche GT3 RS. Cuman 3 miliar bro. Di sini 12 miliar. Oke. Ya kan? Lu sekarang di Indonesia udah bayarnya mahal, mobilnya. Jalannya jelek lagi. Pajaknya juga lu bayar tiap tahun, pajak barang mewah nih, ratusan juta setiap tahun. Duitnya nggak tahu kemana. Begitu aja jalannya jelek gitu. Gue nggak tahu. Jadi penggunaan dana di Indonesia benar-benar kacau bro. Kacau banget. Tapi kalau Ko Andri masih stay di daerah Pik, jalannya bagus-bagus lah. Ya karena dia punya swasta gitu, swasta. Jadi di Indonesia itu yang maju itu swasta. Yang dipegang negara ya amburadul gitu loh sebenarnya. Tapi ini bukan menjelekkan negara ya. Negara Indonesia itu sebenarnya negara yang kaya, negara yang bagus. Cuman dia mismanage. Gitu. Dia ibarat perusahaan yang bagus tapi di manage sama orang yang salah gitu loh. Kemarin Ko Andri juga baru beli fosil dinosaurus itu mainan baru atau enggak? Itu hobi. Kenapa? Gua dari kecil emang suka dinosaurus bro. Oke. Kenapa akhirnya memutuskan beli kepala, itu apa sih, T-Rex ya? T-Rex ya, terus gue beli giginya Megalodon tuh. Itu asli bro giginya. Kalau yang kepala T-Rex enggak, itu replika. Kalau yang kepala T-Rex replika. Kalau yang gigi itu asli. Oke. Karena memang Megalodon itu sempat ada di Indonesia. Karena mau ngikutin si Citadel itu enggak? Yang beli Citadel ya, beli Stegosaurus ya. The whole Stegosaurus gitu. Kalau ada tempatnya mungkin gue beli ya. Oke, nah. Gue emang suka, gue dari kecil sama dinosaurus. Iya, gue kalau misalnya keluar negeri, yang gue cari tuh bukan tempat shopping bro. Yang gue cari museum dulu. Jadi kayak di Amerika tuh gue hobi ke museum. Di Jepang juga museum-museum semua gue udah pergiin. Gue emang hobi museum. Tapi spesifik nyari dinosaurus atau sejarah aja gitu? Sejarah, sains itu gue suka. Oke. Semua gue suka sih. Nah pas banget gue hari ini nyiapin surprise lagi buat Ko Andri. Apa lagi nih? Nah jadi karena kemarin isinya aja deh isinya. Jadi karena kemarin Ko Andri beli kepalanya doang. Ini kita kasih dinosaurusnya. Dinosaurus, waduh, thank you. Walaupun mini nih. Thank you. Silakan kok. Semoga. Ini Triceratops. Nah, gue semua nama dinosaurus gue hafal bro. Semoga. Ini bonusnya nih. Waduh, bonus. Thank you. Ini kita taruh sini ya. Siap. Semoga jadi yang asli ya. Ntar di rumah ya. Kayak di sponsor Lego nih. Lego boleh sponsor ya. Oke. Nah gue sekarang gue penasaran nih. Gue izin balik ke pasangan-pasangan. Walaupun tadi kita udah bahas dikit ya. Karena ini gue gak tahu kenapa gue buka question box di story IG gue. Semuanya nanya tentang kenapa Ko Andri belum punya pasangan. Padahal yang gue ikutin ya di TikTok itu Ko Andri digosipkan dengan lumayan banyak cewek-cewek cantik lah. Iya, kan gosip doang. Tapi nggak benar. Nggak benar. Jadi yang katanya sama adenya Ko Gabriele itu gimana? Itu mah udah punya cowok dia. Itu BA-nya lah ya. Oke. Dia kan udah punya cowok. Itu Gabriele iseng-iseng lah. Oke. Iseng-iseng lah. Terus kemarin ada kejadian Ko Andri kayak dilewatin aja sama satu cewek di tempat go-kart gitu. Chelsea ya. Itu kenapa? Karena enggak lah, itu sebenarnya cuman dia lagi buru-buru aja. Itu sebenarnya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Tapi digoreng kayak Ko Andrinya. Betul, tuh klipernya Gabriel tuh memang gorengnya suka gorengnya yang bikin heboh dia. Oke. Yang bikin gue penasaran kan sekarang Ko Andri tadi bilang. Tapi ada quote kayak gini bro. Ada quote tuh gue denger begini. Lu mendingan menikah itu pas lu muda. Karena waktu lu muda lu tolol. Jadi lu gak banyak pilih, lu langsung menikah. Semakin lu tua,
lu bakal semakin bijak. Orang bijak itu nggak menikah. Masa sih orang bijak nggak menikah? Lebih pemilih. Oke. Lebih pilih. Sama lah. Contohnya misalnya gue udah pas muda kan, gue ketemu yang cakep, ya udah in relationship, cakep in relationship. Sekarang begitu gue udah lebih dewasa, lebih bijak kan gue pikir-pikir. Ya contohnya misalnya, oke, cakep doang nggak cukup lah. Lu harus ya kalau bisa karakternya cocok gak segala macam. Jadi lebih banyak pertimbangan gitu loh. Nah pertimbangan ini yang bikin gue kayaknya nggak dulu deh gitu. Kayak contoh misalnya dulu waktu muda, misalnya kita tahu nih cewek cakep tapi karakternya keras banget. Ya udahlah jalanin aja yang penting cakep. Oke. Tuh. Sekarang ya enggak lah. Gue sekarang enggak. Kayak misalnya gue tahu nih, oh ini cakep nih ceweknya, tapi karakternya keras. Ya gue merasa gak bisa, percuma lu jalanin nanti ujungnya ribut, berantem terus kan juga gak nyaman. Nah kayak gitu jadi gue dari awal gue udah gak in relationship. Kalau muda, pas gue muda pasti gue jalanin. Karena kan umur gue masih panjang. Sekarang kan gue udah mau settle down nih. Gak bisa gue buang-buang waktu lagi. Harus gitu. Yang benar-benar kayak checklistnya ke fulfill semua gitu ya? Yes gitu loh. Okay. Terus misalnya oke deh ada lagi yang cakep tapi baik juga. Tapi ternyata umurnya masih terlalu muda. Misalnya umurnya baru 19 atau 20. Ya susah lah dia aja misalnya mau lulus perlu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Gitu. Sedangkan gue udah mau settle down. Jadi gak ketemu di umur. Nah jadi banyak yang kayak gitu. Ada yang cocok karakter dan fisiknya tapi umurnya gak cocok. Terus misalnya ada yang cocok fisiknya tapi misalnya karakternya gak cocok gitu. Jadi checklistnya banyak gitu bro. Tapi kalau dari Ko Andri sendiri tipe yang ya udah jalani aja sampai dapet ya udah atau bakal ada satu titik di mana pasti harus ngebet sampai dapet gitu loh. Kalau gue ketemu yang cocok sih ngebet sampai dapet sih, tapi belum ada yang kayak cocok gimana. Terus misalnya ada yang gue suka nih, misalnya tapi biasanya udah deket sama cowok lain misalnya. Di Indonesia mah cewek mah cepet bro. Waduh deket. Lu nggak getol ngejar mah. Tapi masa cowok sebulan lainnya 2 bulan udah sama cowok lain bro. Masa cowok lainnya sama Andri Hakim. Tapi kan gue kan sibuk, gue kan on off. Oke. Sedangkan cowok yang nganggur kan pasti dia lebih getol setiap hari bro chatnya gitu. Cewek kan pasti si Andri nggak jelas nih. Ya gue mendingan yang kasih gue perhatian 100% lah setiap hari gitu loh. Oke. Kalau gue kan setiap hari sibuk bro. Nah jadi tadi juga Ko Andri bahas tentang sekarang lebih bijak makanya perlu nyari yang benar-benar pas. Iya betul. Itu kan hubungannya dengan pasangan ini. Nah mungkin ini section terakhir dari podcast kita. Gue penasaran. Ada juga yang begini bro. Cakep, baik, tau-taunya gak punya anak. Oke. Nah susah juga kan, gak bisa dong. Berarti Ko Andri bukan aliran child free? Enggak, gue gak aliran child free lah. Lu kalau child free buat apa kita married? Oh gitu? Iyalah. Tapi kan ada loh yang child free kan ya udah nikah aja hidup bareng tapi memang nggak mau punya anak. Ya kalau gitu gue buat apa gue nikah? Gue ya udah kita temenan, ya kita pacaran aja sama aja kan. Kalau child free ya gue mau punya anak lah. Kalau enggak ya lu legacy lu apa? Misalnya lu udah sukses, lu udah punya bisnis, lu udah punya uang, terus mau ditaruh di mana uangnya? Kan lu tetap harus kasih legacy kan. Berarti Ko Andri juga tipe orang yang memikirkan legacy yang ditinggalkan. Iya, gue orangnya mikirkan panjang bro. Jadi kayak setelah meninggal pun dipikirin. Setelah meninggal orang pikirin. Gue udah pikirin strukturnya semua udah. Wow. Sampai struktur paling atasnya harus taruh trust gitu loh. Dia harus misalnya anak ini dia harus buat trust ini cair. Dia harus lulus S1 minimal. Terus dia harus ada pengalaman kerja. Dia harus bisa kerja baru duitnya cair. Kalau dia nggak lulus, misalnya dia nggak lulus sekolah, duitnya nggak bisa cair. Wow. Cuman orang yang kelola trust ini dia cuma kasih gaji aja supaya dia nggak mati kelaparan. Tapi duitnya nggak bisa cair. Tapi itu yang dilakukan banyak konglomerat besar. Konglomerat semua luar negeri pakai trust ini. Oke. Gitu loh. Nah jadi ini hal yang gue orangnya udah pikirin panjang bro. Semua mobil, rumah semua udah gue sediain semua. Wow. Oke. Bahkan istrinya belum ada, sampai rumahnya udah gue sediain, kamar-kamarnya gue udah sediain bro. Kamar anak belum ada anak juga kamarnya udah gue sediain bro. Waduh ini tinggal masuk aja tinggal masuk.
Betul. Gue orangnya pemikir panjang. Gue orangnya tipenya planner. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari podcast gue kok. Setelah perjalanan yang panjang dan ketika udah sampai di titik ini ya, apa hal yang menurut Ko Andri sekarang mungkin jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri gitu loh? Karena kan bro. Waktu. Iya, waktu. Definisi waktu itu lebih berharga dari uang. Lu tahun ini umur berapa? 27. Oh, 27 masih nggak berasa waktu itu panjang bro. Lu pokoknya setelah di atas 30 udah mulai buru-buru waktu. Cowok di atas 35 mulai buru-buru waktu bro. Oke. Gue sekarang tuh setelah gue lewat 35 gue merasa gue running out of time. Kenapa? Apapun yang gue mau, misalnya gue mau punya mobil nih, gue harus beli hari ini. Gue contoh misalnya dulu pengen cita-cita one day gue punya motor gede, gue langsung beli. Terus gue cita-cita mau punya rumah 1000 meter, gue harus beli. Karena lu udah running out of time. Contoh misalnya lu rumah nih, lu bangunnya 3-4 tahun. 3-4 tahun lu udah umur berapa bro? Anak udah umur berapa? Gitu. Jadi lu running out of time. Terus kalau lu umur segitu belum sukses, lu butuh ngejarnya lama. Jadi di umur 35, sejak gua lewat 35 ini, gua setiap hari tuh cuman tidur. Kalau lu lihat tracker ini gua bro ya, Whoop gua ya. Gua sehari tuh cuman tidur 3-4 jam doang. 3-4 jam. Sisanya gua kerja terus bro. Wow. Oke. Contoh misalnya gua beresin desain-desain rumah gitu loh. Terus nge-structure company. Jadi rapi-rapin inilah semua urusan bisnis sama personal lah. Jadinya gitu loh. Waktu kok. Waktu paling berharga. Kalau misalnya gue bisa balikin nih semua uang gue gitu ya. Ambil deh nih duit. Tapi gue bisa balik ke 20 lagi, gue mau bro. Oke, kayak misalnya gini. Misalnya aja ini kok. Random aja ya. Sekarang umur gue 27. Lu punya duit segini nih. Lu mau gak tukeran sama gue? Mau. Gue ambil duit lu balik ke 27. Iya. Oh gitu? Mau, iya. 27 gue cuma perlu sebentar doang, paling jadi pas 30 gue udah ratusan miliar lagi. Karena gue udah tahu carinya yang kayak gimana gitu loh. Carinya kayak gimana, sisanya tuh tinggal sabar tungguin. Kebanyakan orang tuh mati di sabarnya. Contoh dia udah tahu nih saham ini bagus nih, tapi nggak gerak-gerak. Dia keluar, dia jual, dia cut loss. Padahal udah tungguin sampai dia jadi gitu loh. Nah mungkin satu pesan penutup kok untuk teman-teman di sini yang mungkin masih muda, ya. Bagaimana caranya mereka bisa mengikuti jejaknya Ko Andri lah? Kebanyakan anak muda itu kesalahannya itu mereka nggak sabar, bro. Mereka tuh maunya buru-buru kayaknya. Karena gua pun dulu waktu umur 20 tuh gue seperti itu. Gak ada kesabaran. Kayak contohnya lu beli saham nih. Sama lah kayak dulu ya. Kayak contoh dulu, lu inget gak sih kalau misalnya kita pas SD ya. Misalnya pas kita sekolah nih. Kayaknya jam 9 ke jam 10 tuh lama banget bro. Satu pelajaran tuh kayak lama kan. Sekarang 1 jam bentar kan bro. Nah waktu kita muda tuh, waktu tuh berasa lama. Waktu kita mulai makin tua, waktu serasa jadi lebih cepat bro. Sama juga waktu lu umur 20 ya. Lu misalnya bilang, dalam setahun nih lu bakal kaya. Setahun tuh rasanya lama bro. Tapi buat di umur gue sekarang, setahun itu cepet. Jadi makin lama tuh, semakin lu umurnya bertambah ya, waktu itu jadi cepet bro. Gitu. Jadinya biasa yang muda-muda, waktu gue muda, gue tuh merasa pengennya cepet-cepet gitu. Lu suruh gue setahun baru kaya. Aduh gue kalau bisa sebulan gitu. Tapi ternyata di saham tuh gak bisa mainnya seperti itu. Di saham itu memang permainannya waktu. Lu beli bagus, terus biasanya tuh dia naiknya setelah 6 bulan, setelah 3 bulan. Kebanyakan orang tuh udah lama dia pindah, kerjain yang lain, gitu. Jadi mungkin satu pesan buat teman-teman di sini yang masih muda, Success sabar. takes time. Itu pesannya. Butuh waktu gitu loh, butuh prosesnya gitu loh, butuh uang sekolah, lu rugi-rugi dan kalahnya itu loh, itu sih. Itu baru terakhirnya lu ada luck. Jadi luck itu ada, tapi terakhir. Lu the harder you work, the luckier you get gitu loh. Keren banget.
Thank you banget kok udah hadir di podcast gua. Thank you juga nih Triceratop ya. Semoga jadi Triceratop asli di rumah gitu yang gede ngalahin Citadel. Buat teman-teman di sini yang mau nontonin podcast dengan tamu sekeren Ko Andre Hakim, pastikan udah subscribe channel ini. I'll see you on the next podcast. Bye bye.